spikulum, untuk mulut dari spikulum ditutup yang rapat dulu. Nah, ini gini jempolnya megang nih. Jadi ini supaya ini tetap ya, tadi ya. Nah, kemudian kan gini. Nah, ini megangnya ini karena ini buang ini malah tambah ombong. Nah, ini gini, ininya biasanya kalau saya ini yang dikancing karena ini biar tidak buka-buka, tetap kok gini. Ini kan ternyata masih gini. Nah, maka ini tangannya gini. Ya, ini kunci supaya ini pas saat dimasukkan tidak masuk. Ya. Kemudian dengan tangan kiri ini memegang, biasanya yang pertama ini buka radium dulu biar tidak jepit. Nah, ini dibuka dulu. Ini biasanya ada itu vaginal toilet dulu. Nah, sebelum ini. Ya, ini kan tidak ada itu. Sebelum inspeksi, sebelum ini pemeriksa duduk dan melakukan toilet vulva. Terus tapi kalau toilet vagina itu setelah masuk spekulum. Nanti kalau sudah terbuka ya toilet jadi setelah inspeksi itu maksudnya kalau inspeksi kan belum megang-megang. Jadi setelah inspeksi tadi kemudian sebelum spekulum kemudian dilakukan toilet vagina. Jadi tadi ya toilet vaginanya ya. Untuk vaginal toilet dengan cairan antiseptik ya, tadi kemudian kita toilet dari arah ke atas dimulai dari sentral, kemudian ditingkatkan ke perifer dan dibuang ke belakang posterior. Dilakukan dan diomongkan. Ya, jadi kamu melakukan dan ngomong apa yang kamu kerjakan. Biar kemudian itu tahu yang kamu mau berarti ya. Ya, jadi sudah inspeksi, kemudian kalau usul kalau ada kelainan, misalnya ada benjolan atau apa, ini perlu palpasi. Karena apa? Ya kan ada benjolan di inguinal sebelah kiri dan ini untuk kalau ada benjolan kan kamu harus melaporkan, ada benjolan sebesar apa, single atau multiple. Nah kemudian ini tepinya ini halus atau berbenjol-benjol, kan gitu. Kemudian nyeri tekan enggak? Kalau nggak pelapanya enggak bisa. Ya kan, tapi kali ini belum. Nah, ini masih, jadi karena ini semester 2 jadi hanya tahu. Nah, kemudian seperti tadi dengan spikulum diusahakan mulut spikulum dalam posisi tertutup. Nah, mungkin ya, dimasukkan dengan arah ini vertikal, dan dimasukkan kemudian didorong ke dalam dan dengan posisi oblik. Nah, ini oblik ini setengah gini sama ini dimasukkan dan ini. Ya, seperti tadi ya, setelah itu kemudian direnggangkan pada ujung spikulumnya dulu. Nah, sampai kelihatan, nah itu loh, ada baterai. Kalau ada itu kan kelihatan porsinya. Iya. Dalam sana. Kamu pun udah kelihatan di kamera. Ya. Setelah ini kan sudah maksimum, jangan terlalu menekan. Kemudian satunya mau gini, satunya center. Ya. Kemudian setelah center sananya ini yang ditarik. Ini kendorin tadi kan dikendengin. Ya. Nah, dikendorin, kemudian ditarik semaksimum. Nah, itu lebih kelihatan lagi. Ya, ini kemudian dikancing. Nah, itu posisinya jelas banget. Ya, sampai kelihatan. Oke. Besok kalau kadang-kadang kalau sudah ada kelainan ya sudah patologis, ini kalau suruh untuk pengambilan spesimen pengambilan spesimen kalau pasien dengan GU, nah ini dulu, kemudian vagina atau lihat mana-mana ya, kemudian dilakukan vagina. Biasanya kalau vagina toilet ini dikasih disinfektan, kemudian ini kan apa namanya dindingnya
ini yang variabel yang cuma yang di samping. Oh. Beda. Kalau di sini kok merah, glukosa kan tidak kelihatan. Ini caranya biasanya, tapi ini di luar itu ya. Kalau ini sudah cukup, gini aja sudah cukup. Ini di sini ini dikeluarin lagi. Contoh, ini diputar. Nah, begitu. Ini kemudian di lagi. Ini udah di luar ini. Iya, ada di luar. Nah, ini vaginanya. Ini rugi-rugi ini loh berlipat-lipat. Itu kalau masih virgin halus. Nah, ini rugi-rugi ini kalau semakin anaknya banyak dia kan sudah melar minggu. Nah, ini biasanya semakin berkeriput. Ya, ini untuk tanda kalau masih virgin belum melahirkan, ini mesti vaginanya masih halus. Tapi kalau gini kamu melihatnya tampak vagina sudah berrugi dengan mukosa licin dan tidak ada glukus. Nanti kalau ke patologis itu biasanya ngambil spesimennya kita pakai cotton bud yang steril itu. Nah itu ngambilnya biasanya bukan di vaginanya, bukan dicolok di vulva. Ya betul, itu di kita porsium biasanya di fornix posterior. Fornix posterior itu ada porsi loh. Porsium ya, ini loh. Ini lateral, sinistra, destra, anterior, posterior. Jadi ininya kamu ambilkan di bagian porsinya di bawahnya. Oh, yang ada kayak tadi. Nah, karena apa? Kalau banyak di situ banyak discharge-nya, banyak punya kan ngambungnya di situ. Masuk akal. Lu itu biasanya banyak yang nggak tahu saat ujian mulanya tuh pengambilan spesimen untuk pemeriksaan bakteriologis, itu di mana? Di vagina, di vulva, di cervix atau di yang itu ada di fornix posterior. Ya. Jelas? Setelah selesai speculum, kemudian kita kendorkan speculumnya. Nah, dulu ya, kendorkan, kemudian ini juga dengan supaya mulut speculumnya itu sempit, kemudian kita tarik. Ini tadi kan gini, nah narinya ya, karena ini kan biar sesuai dengan arah paginya ya. Usahakan pakai ini, tapi kalau ada ini ya sama. Nah, kita masih begini, kemudian sana pakai satu lagi ya. Kalau satu sudah cukup, tinggal kepentingannya apa? Kalau cuma pengambilan spesimen untuk melihat keadaan sudah melihat ya udah satu cukup. Ini kalau tidak jelas ya dua, tidak jelas tiga. Ini pasiennya sadar. Sadar. Pasiennya Sadar. sadar. Ada tapi pelan-pelan. Diuwek-uwek. Ini perjuangan seorang ibu. Pada larutan klorin 0,5%. Ya, jadi setelah selesai itu tujuannya itu antiseptik. Ya, Pak ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan untuk di manual. Enggak gitu sih. Posisi kita pemeriksaan kan masih pakai sarung tangan kan? Iya. Nah, pakai sarung tangan kemudian setelah nanti kamu proses dulu selesai ditaruhkan di 0,5% dan saya akan melakukan pemeriksaan di manual. Pemeriksaan di manual tangan kiri ini diletakkan pada supralubik, tangan kanan dengan 2 jari
dan diberi lubrikan ya, Iya. diberi lubrikan. Ini nantinya ditempelin dulu, bentar. Kemudian ini dimasukkan ini, nah dimasukkan ke dalam. Nah, sampai dalam. Ya, terus ini Sampai ke pegangnya porsinya. 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 Oke. Nah, ini biasanya untuk mengevaluasi pada ibu-ibu yang melahirkan. Nah, ibu yang melahirkan itu menilai pembukaannya. Oh. Nah, pembukaan itu dikira-kira ini pembukaan. Oh, kalau porsinya dengan ini nanti kamu rasakan. Ini yang bisa menyentuh pada porsi di totok ke sana. Belum ada pembukaan karena masih belum ada. Oh. Ya kan? Nanti kalau sudah ada pembukaan kan pembukaan biasanya pembukaan 1 sampai 2 itu lama. Lama bisa lama sampai 3, 4, 5, 6, 8 jam karena belum bisa buka. Tapi setelah 2 nanti ini cepat buka dari 2 ke 5, 6, 7, 8 sampai pembukaan lengkap. Jadi nanti porsi itu buka sampai rata dengan dinding pelvisnya. Dindingnya letaknya sampai buka sampai 10 cm. Bukan lengkap. Aja mules gue. Nah ya, jadi dilihat. Ya, berapa sih? kalau ini kan kalau Porsi. cuma menilai dinding Porsio. vagina. Ornex itu Dinding kan vagina teraba vagina tuh ujungnya kayak botol. Jadi nanti kan kamu Gitu. tanya, tak tambah rugi-rugi, tetapi masih licin. Nah, licin. Tapi kalau nggak licin baru normal. Licin Ya, normal. Tapi biasanya kalau tangan kamu kan kamu kasih lubrikan. Iya. Jadi mesti licin. Ya. Jadi ini vagina licin tetapi teraba rugi-rugi dan teraba porsium. Mulai bapaknya jangan melihat terlalu jauh kita masih jauh. Kamu ini kan sebenarnya kalau porsium kan tidak ada di situ. Tapi kan ini kamu bisa meraba ya kamu ngomongin tidak apa-apa. Ya, kemudian biasanya ini porsi itu tergantung dari posisi dari uterus. Uterus itu kan ada antafleksi, retrofleksi, macam-macam. Kalau itu posisinya retrofleksi, karena sulit, nggak mudah langsung ketemu waktu. Nah itu ya. Nah, teraba porsium. Kemudian setelah selesai, kemudian tangan dikeluarkan dan kemudian ini dilihat apakah ada catnya, apakah ada push, kalau ada. Jadi di sini tidak tampak adanya disat dan tidak ada darah. Nah, biasanya kalau ada darah biasanya di situ ada erosi, apa ada kelainan dan ya di situ disatnya jadi merah, ya. Oke. Setelah selesai pemeriksaan genitalia selesai, kemudian sarung tangan dilepas dan cuci tangan lagi. Ya. Pemeriksaan sudah selesai, Bu. Silakan untuk memakai pakaian kembali, ya. Dari hasil pemeriksaan yang dilaporkan nanti apa? Dari genitalia eksternal tidak tampak kelainan dan dari Cuci tangan dua kali berarti. SP10 dan Depan apa belakang? di manual